Waalaikumsalam, Mbak Novi ya. Iya, Silakan Bu. masuk, Mbak. Iya, Bu. Silakan duduk. Di sini nggak apa ya, Bu ya? Iya. Bagaimana? Apakah sudah nyaman dengan posisi duduknya? Sudah, Bu, sudah sangat nyaman. Oke. Tadi dari kelas apa dari mana, Mbak? Dari kelas, Bu. Oh, dari kelas. Habis pelajarannya siapa? Bu Susi. Mata pelajaran IPA? Bukan. Mata pelajaran apa? Matematika. Oh, matematika. Iya. Mudah apa susah? Susah, Bu. Tapi saya tuh karena memang nggak suka ya, jadi Iya. kayaknya susah. Oke. Tadi sudah ke kantin? Belum, langsung ke sini tadi. Oke. Nggak lapar? Bisa lah ditahan. Sebelumnya, apakah Mbak Novi sudah pernah melakukan konseling? Sudah, Bu, tapi udah lama. Oke, Ibu jelasin sedikit ya mengenai konseling. Konseling yaitu proses pemberian bantuan yang dilakukan konselor kepada konseli untuk memecahkan masalah yang Mbak Novi hadapi dan untuk mengembangkan potensi yang Mbak Novi miliki. Bagaimana? Apakah sudah paham? Sudah ya, Bu. Oke, di sini Ibu hanya mempunyai waktu 25 menit ya karena kita menggunakan waktu istirahat. Nah, nanti jika bel masuk sudah berbunyi dan konseling sudah selesai, maka kita bisa langsung akhiri proses konseling pada kali ini. Namun, jika bel masuk sudah berbunyi dan konseling belum selesai, bisa kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Apakah Mbak Novi setuju? Oh iya, dari tadi Ibu perhatikan kok Mbak Novi terlihat sangat muram. Apakah ada sesuatu hal yang mengganggu pikiran Mbak Novi? Ada, Bu, tapi saya tuh takut mau cerita. Kenapa kok takut? Kan di sini proses konseling ini ada 3 azas. Yang pertama yaitu azas kesukarelaan, azas keterbukaan, dan azas kerahasiaan. Jadi Mbak Novi ini jangan cemas akan kerahasiaan dan keterbukaan Mbak Novi dalam penyampaian pernyataan. Akan membantu proses konseling ini dengan baik. Apakah Mbak Novi sudah paham di sini? Sudah, Bu. Jadi nanti kalau saya cerita nggak ada yang tahu kan? Enggak, yang tahu hanya Ibu dan Mbak Novi saja. Begitu. Ya, Bisa kita lanjut proses konseling kali ini? bisa. Oke. Sekarang bisa diceritakan apa yang menjadi pikiran Mbak Novi, yang menjadi kesedihan Mbak Novi ini. Jadi gini, Bu, saya tuh kan punya temen. Iya. Nah, saya tuh kemana-mana sama dia, tapi tuh kayak rasanya tuh saya itu kayak dimanfaatkan gitu loh, Bu. Maksudnya gimana ya Mbak? Mungkin bisa dijelaskan lebih lagi. Karena itu gini, kalau mau jadi pengantin, Iya. itu tuh setiap mau bayar itu saya terus gitu yang bayar. Oh, jadi setiap Mbak Novi sama temannya itu selalu dimintai uang sakunya gitu, disuruh memberikan jajan temannya. Iya, Bu. Tapi nanti kalau nggak saya kasih tuh takutnya dia marah. Jadi dari apa yang Mbak Novi ceritakan tadi dapat Ibu simpulkan, yaitu Mbak Novi ini belum bisa menerapkan sikap atau perilaku asertif. Asertif itu apa ya? Jadi perilaku asertif ini adalah keterampilan atau ketegasan dalam berkomunikasi. Jadi dengan sikap ini bisa Mbak Novi gunakan untuk membela diri Mbak Novi sendiri begitu. Begitu ya. Ya seperti contoh kasusnya Mbak Novi tadi yang belum bisa menolak kemauan temannya yang memberikan uang saku Mbak Novi itu, Mbak Novi kan selalu dipalak ya. Nah itu bisa menjadi contoh perilaku asertif Mbak Novi. Mbak Novi belum bisa membela diri Mbak Novi sendiri gitu. Terus saya harus bagaimana? Apa yang harus saya lakukan? Mbak Novi bisa menolak temannya dengan kata-kata yang sopan, misalnya seperti diawali kata maaf gitu. Sekarang contohkan pada Ibu sebuah kalimat penolakan. Contohnya itu bagaimana? Misalnya Ibu bilang begini, bisakah kamu memberikan uang sakumu kepadaku? Lalu Mbak Novi menjawab dengan sebuah kalimat penolakan. Maaf, saya tidak bisa memberikan uang saku saya karena uang saku saya cuma sedikit. Nah itu bagus, bisa diulangi sekali lagi. Maaf, saya tidak bisa memberikan uang saku saya karena cuma sedikit gitu, Bu. Iya betul begitu. Jadi Mbak Novi bisa mengatakan seperti tadi ketika teman Mbak Novi meminta uang saku Mbak Novi lagi gitu. Iya, Bu. Tapi itu, Bu, saya takut kalau dibilang pelit sama teman saya.
Mbak Nopi tidak perlu takut, karena apa yang Mbak Nopi lakukan itu sudah benar. Dengan mereka melakukan itu, meminta uang saku Mbak Nopi terus, bukankah malah merugikan Mbak Nopi sendiri? Iya sih. Nah, mulai sekarang Mbak Nopi bisa mulai bersikap asertif seperti tadi. Oke, sebelum pembicaraan ini Ibu akhiri, Ibu ingin bertanya pada Mbak Nopi, bagaimana perasaan Mbak Nopi setelah melakukan konseling pada kali ini? Rasanya udah sedikit lepas. Alhamdulillah kalau begitu. Mungkin Mbak Nopi akan melakukannya kapan mulai menolak ini? Mungkin keluar dari sini sudah bisa saya coba. Oke, bagus. Jadi Mbak Nopi ini benar-benar ingin menolak gitu ya, Iya, biar nggak merugikan Mbak Nopi, betul begitu. Oke, oh ya, di sini Ibu ada tugas buat Mbak Nopi. Kapan Mbak Nopi bisa melaporkan perubahannya ke Ibu? mungkin 2 minggu lagi Bu. Nanti mungkin kalau 2 minggu, belum sampai 2 minggu, saya sudah ada perubahan, saya informasi lagi ke Ibu gitu. Oke, nanti bisa kita jadwalkan harinya di WA ya Mbak. Nanti Iya. Mbak Nopi menghubungi Ibu begitu. Oke, apakah konseling kali ini sudah cukup? Cukup. Oke, dan berhubung bel masuk sudah berbunyi dan konseling sudah selesai, maka kita bisa akhiri konseling pada kali ini ya. Iya Bu. Oke, sekarang Mbak Nopi bisa langsung kembali ke kelas. Ya, terima kasih Bu ya untuk waktunya sudah mau membantu saya. Ya, jangan lupa tugasnya ya. Iya Bu. Saya pamit ya Bu ya. Iya. Assalamualaikum. Salam.